Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang The Kingdom Alignment atau penyelarasan dari kerajaan surga. Hari-hari ini gereja akan dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sekedar kita datang ke gereja hanya untuk beribadah saja, tetapi lebih daripada itu, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, saya percaya bahwa Kingdom Alignment ini akan terjadi di setiap gereja Tuhan. Penyelarasan ini akan terjadi dalam setiap gereja Tuhan. Karena itu jangan terkejut, nanti akan banyak sekali perpecahan yang terjadi di sana sini. Karena sama seperti sebuah batu permata yang akan diproses sedemikian rupa, akan membuang bagian-bagian yang tidak penting, sampai akhirnya dia terbentuk batu permata yang indah. Dan pada akhirnya dia bisa ditempatkan di tempat yang sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan. Karena itu juga sama, gereja Tuhan harus bersiap-siap untuk dipotong sana sini, akan dihancurkan sana sini sesuatu yang berbau kedagingan. Nah, untuk gereja Tuhan saya percaya sekarang ini adalah waktunya untuk kita melihat apa yang surga sedang kerjakan, bukan melihat kegiatan kita sendiri. Banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, juga kita berpikir bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan sinode kita perintahkan, atau yang juga sesuai dengan gereja kita perintahkan, atau juga yang sesuai dengan keinginan pendeta kita perintahkan, gitu. Tetapi lebih dari itu, satu hal, bahwa ini adalah momennya. Gereja harus melihat apa yang surga kerjakan. Gereja harus melihat apa yang sedang kerajaan Allah lakukan hari-hari ini. Jangan pernah mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh surga. Dan jangan pernah kita melewatkan apa yang harusnya kita kerjakan bersama kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu level yang baru bagi gereja Tuhan. Karena kita sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun bekerja dan melayani dengan cara dan metode kita sendiri secara manusia. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang progresif. Dia bergerak, dia dinamis, dan kita harus bergerak dengan cara Tuhan. Kita lihat bagaimana orang Farisi dan Saduki, mereka bekerja dengan cara yang lama. Mereka tidak sadar bahwa Mesias itu sudah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi yang aneh adalah karena tradisi, karena aturan-aturan yang mereka buat sendiri secara manusia, secara kedagingan, maka yang terjadi kemudian adalah mereka melewatkan sesuatu yang ilahi yang sudah hadir di depan mata mereka. Bahkan yang mengerikan lagi adalah mereka membenci apa yang sedang surga kerjakan di bumi, yaitu Yesus hadir ke dunia. Dia membenci apa yang mereka sembah, mereka membenci apa yang mereka nantikan. Nah, hari-hari ini spirit orang Farisi ini akan terjadi pada akhir zaman. Gereja-gereja yang bergerak dengan Kingdom Alignment atau penyelarasan ilahi, bersiaplah engkau akan dibenci oleh banyak orang. Dan yang membenci kita bukan orang-orang di luar Kristen, tetapi malah orang-orang yang sudah Kristennya puluhan tahun. Mereka ikut Tuhan, tapi mereka masih pakai cara yang lama. Itu yang akan terjadi, karena spirit ini akan terus ada sampai kapanpun dan dimanapun. Spirit ini saya beri nama spirit roh agamawi. Ini yang akan sering terjadi. Spirit agamawi ketika ada pergerakan ilahi, ketika surga diselaraskan kepada bumi, maka mereka akan menjadi orang yang pertama kali menjadi opposite atau lawan dari pergerakan itu sendiri, bukan orang di luar Kristen. Nah, hari-hari ini Caruban Revival Center, kami sedang membangun sebuah The Kingdom Alignment, penyelarasan ilahi, yaitu menempatkan orang-orang yang mereka punya hati akan pergerakan Tuhan. Dan di tempat ini pula kita memang bukan gereja. Karena itu setiap orang bebas untuk datang. Karena itu juga Tuhan berkata bahwa tempat ini adalah rumah Bapa, rumah di mana setiap anak-anak boleh datang kepada bapaknya, dan setiap anak-anak boleh melayani bapaknya. Dalam pelayanan pun di tempat ini semua sama, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Tidak ada pendeta, tidak ada majelis, tidak ada pelayan Tuhan, tidak ada jemaat. Semua sama, semua sama-sama melayani. Karena Caruban Revival Center
sangat mempercayai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita serata, kita punya satu rasa, satu serata, dan juga kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Setiap orang boleh dan berhak melayani Bapaknya. Karena itu, pelayanan di tempat ini tidak pernah melihat latar belakang orang, jabatan orang, apapun yang orang sudah lakukan, silahkan. Anda boleh melayani dengan bebas di tempat ini, apapun latar belakang saudara. Dan beberapa hari terakhir ini memang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan kami juga melihat bahwa ada satu tanda nanti juga akan ada jiwa-jiwa yang bergabung di tempat ini. Salah satunya dari kelompok LGBT atau banci gitu. Banyak orang yang membenci mereka karena perbuatan mereka, setuju. Tetapi jangan pernah membenci orangnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Tuhan yang mau welcome semua orang. Apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, kita tidak berhak membenci orangnya. Tetapi kita harus mengasihi orangnya. Gereja harus siap untuk menerima itu. Dan beberapa hari terakhir saya diberi tanda oleh Tuhan bahwa mereka akan datang. Dan saya percaya tugas kita gereja Tuhan adalah mempersiapkan diri untuk kita bisa punya hati yang besar. Memang tidak mudah untuk menerima orang yang sangat berbeda dengan kita. Tetapi itu yang dilakukan oleh firman Tuhan. Ketika Yesus berjalan kemanapun, satu hal yang dia cari, orang berdosa. Kemanapun Yesus bergerak, satu hal yang dia cari, orang yang terhilang. Gereja harus kembali kepada fungsinya. Gereja harus menyelaraskan lagi pelayanannya dengan kerajaan surga. Kita tidak sedang mengumpulkan orang yang maha suci di dalam gereja, tapi kita sedang mengumpulkan orang-orang yang tanda kutip rusak untuk mereka bisa diperbaiki di dalam gereja. Gereja bukan showroom atau tempat untuk mendisplay produk-produk yang bagus, tapi gereja adalah bengkel, tempat memperbaiki mobil-mobil yang rusak, kendaraan-kendaraan yang rusak, untuk kita perbaiki dan bisa kita gunakan lagi untuk pelayanan yang efektif. Saya percaya di luar sana banyak orang yang kehidupannya hancur, bukan hanya karena hutang piutang, juga bisa juga karena keluarga, karir yang jatuh, kondisi ekonomi, dan banyak hal yang membuat mereka jatuh dalam dosa, yang membuat mereka hancur kehidupannya. Tetapi gereja tidak punya hak sebagai hakim. Di Caruban Revival Center kita menekankan tidak boleh satu menilai yang lain, karena kita sama-sama murid Kristus. Yang berhak menilai adalah guru kita, dan guru kita adalah Yesus. Tuhan kita adalah Yesus. Yang berhak menjadi hakim satu dengan yang lain adalah Yesus sendiri. Karena itu ketika banyak orang melayani di tempat ini, di Caruban Revival Center, saya mengizinkan dan membuka hati yang seluas-luasnya untuk mereka boleh melayani. Kenapa? Karena satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, jangan pikiran manusiamu menilai mereka atau menilai latar belakang mereka. Terima mereka apa adanya, sama seperti aku terima mereka. Dan itu yang sedang kita kerjakan, dan itu yang sedang kita bangun. Di Caruban Revival Center, satu hal, tidak ada mata sinis yang melihat satu dengan yang lain. Semuanya melihat dengan kasih, semuanya melihat dengan kebaikan. Kita belajar di tempat ini untuk melihat kebaikan orang lain, bukan keburukan orang lain. Kita belajar juga untuk melihat betapa baiknya orang lain dan tidak melihat keburukannya. Karena saya percaya bahwa Tuhan melihat kita as a person, sebagai seorang yang diciptakan dengan tangannya sendiri. Apapun perbuatan kita, mungkin kita pernah jatuh, kita pernah gagal, percayalah, tempat ini adalah tempat yang sangat terbuka untuk Anda semua, untuk Anda bisa datang dan Anda bisa melayani Tuhan bersama-sama. Jadi saya mengundang setiap kita yang mendengarkan pesan ini untuk datang di tempat ini. Kita tidak membuat gereja atau membuat gereja, karena setelah dari tempat ini pun saya akan mewajibkan Anda untuk kembali ke gereja masing-masing. Bayar perpuluhanmu di gerejamu sendiri, bayar persembahanmu di gerejamu sendiri. Karena kami hanya fasilitator, kami hanya menyediakan sarana untuk Anda lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja induk tetaplah menjadi gereja induk, persekutuan tetaplah jadi persekutuan. Kami tidak mengambil hak kami, dan karena kami memang bukan gereja. Karena itulah setiap kita punya fungsi masing-masing. Dan ini waktunya untuk kita semua bekerja menyelaraskan dengan kehendak surga. Apa yang surga kerjakan, kita kerjakan. Apa yang surga tidak kerjakan,
maka kita pun tidak berani untuk mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati.